Cek, Mas terima kasih pertanyaannya. Aku nggak bakal jualan kok. Itulah ini ya Mas paling jawabannya pekerjaan Mas. Pekerjaan dan serunya di film mungkin seperti itu gitu ya. Jadi bisa lebih banyak explore dengan adanya karakter lain di dalam hidup asli gitu. Jadi kayak, dan kebetulan saya juga suka nonton drama keluarga juga gitu. Kebetulan sama ibu juga suka nonton drama keluarga gitu. Jadi ketika ada film yang menawarkan seperti ini, ya terus belajar lah. Kenapa nggak coba aja untuk bisa menjadi si karakter anak tengah ini dan bermain dengan teman-teman di sini. Paling itu sih Mas. Effort lo nggak sih untuk menjadi anak tengah? Saya coba menjalankan semaksimal mungkin aja sih sebenarnya, belajar dan lebih banyak ngobrol dengan teman-teman cast dan sutradara dan riset juga. Setelah itu ketika saya sudah yakin dengan apa yang saya akan jalankan, ya saya akan jalankan itu. Paling itu aja sih Mas, soalnya tetap masih belajar terus. Masih Mas ya. Karena aku mau nambahin sedikit karena di media sebelumnya Kak Kevin sempat mention gitu bahwa di judul ini justru beliau belajar banget rasanya jadi anak tengah karena dia raise up bukan sebagai nggak punya sibling, terus di sini tiba-tiba ketemu harus punya kakak, punya adik, jadi dia juga mengolah banyak batin dan perasaan anak tengah itu tuh bertumbuhnya kayak gimana kan? Iya betul. Jadi di film ini aku dapat pelajaran baru lagi aja, dan untungnya seperti yang dibilang sama Bang Merit juga, chemistry kita di luar, di off record juga. Kita off record. Sorry. Off camera, terus kita sudah sangat open lah teman-teman cast gitu kan. Susah kadang-kadang untuk bisa mencari yang se-open mereka ini gitu. Mereka luar biasa banget opennya. Kasih coba maknanya. Kalau aku ya semua peranan bagi aku adalah sebuah passion ya. Jadi pasti saya akan selalu berusaha untuk merangkulnya, untuk memainkannya dengan baik menurut my bulu kuduk ya. Ya soalnya kadang-kadang kita dapat peranan yang bisa mendirikan bulu kuduk kita, dan ya peranan seorang ibu rata-rata menjadikan bulu kuduk saya. Jadi apalagi ditambah dengan chemistry yang enak sekali, jadi it's not that hard, nggak susah gitu memainkannya, karena ya itu kita kan main nggak sendiri ya. Kalau kita bermain sendiri kita akan terlihat lepas dari film ini. Kita selalu mesti bermain sesuai dengan volume lawan main kita. Nah, ini kan tadi Tante bilang ini kayaknya perlu banget enjoy banget. Sampai seberapa dalamkah peran yang Tante jalani sampai benar-benar nangis sekali? Ya, get itu di karakter aja, masuk ke dalam karakter itu sendiri dan merasakan Bunda Moza itu seperti apa, dan ya itu ya delivernya seperti itu sebaik mungkin. Ya mudah-mudahan bisa diterima dan penonton tidak keberatan. Oke, terima kasih banyak karena keterbatasan waktu. Mungkin untuk closingnya saya mempersilakan teman-teman masing-masing bisa memberikan closing statement ke teman-teman media. Yang minta tuh bukan cuma dari sisi saya doang, cuma dari Agun sama dari Aca juga gitu. Jadi kayak kita reading yuk, kita coba cari emosinya seperti apa gitu yang akan nanti disampaikan. Itu semoga tidak salah. Gitu. Itu aja sih. Sama ya jangan sampai terlewat lah, karena itu lumayan scene yang peak juga gitu loh, yang cukup penting gitu. Penting sih sebenarnya. Ya sih. Oke. Sedih banget ya. Apa? Sedih banget ya akhirnya after take di scene yang itu. Kayaknya Sorry, emosi dan sedih gitu nggak? Oh iya.
Aca sama aku nangis terus sih setelah selesai setelah tag itu mereka nangis terus karena diinjek kakinya. Nggak bercanda. Nggak, mereka benar nangis terus. Maksudnya mungkin emosinya belum selesai kali ya. Jadi kan mereka butuh cool down gitu. Jadi emang setelah adegan itu ada kesedihan yang mendalam dari masing-masing karakter. Jadi seperti itu. Oke, thank you Kak. Thank you. Oke, kita bergeser ke Kak Aca, boleh? Nah, cepat. Kali ini Kak Aca itu kan di sini perannya sebagai Alia ya, Iya. yang emang jadi anak sulung, kemudian bebannya banyak banget nih sebagai anak sulung, dan banyak banget orang di luar sana juga kayak aku beban anak sulungnya agak berbeda gitu kan dibanding dengan tanpa mendiskreditkan anak-anak yang lainnya gitu. Betul. Tapi sebenarnya Kak Aca tuh pernah nggak sih proses riset dan mendalami beban ini sehingga akhirnya bisa keluar dalam kondisi posisi menjadi anak sulung itu, minimal di kehidupan nyatanya kan sebenarnya Kak Aca udah tahu perspektif jadi ibu, perspektif jadi anak gitu kan. Iya. Nah, proses pendalaman akhirnya menemukan karakter Alianya ini tuh gimana Kak? Ya, pertama-tama aku merasa bahwa ini adalah skrip yang mungkin jarang ditawarkan ke aku karena belakangan ini ada banyak film keluarga dan specialty aku kan sebenarnya aktor yang berperan di film drama gitu. Jadi aku sebenarnya nunggu banget ada skrip yang berbicara tentang keluarga, apalagi sebagai anak. Karena memang gak banyak film yang menawarkan aku punya sosok kakak dan adik gitu ya. Jadi kakak dalam film. Dan di Titip Bunda di Surgamu ini juga tambah spesial karena memang kan didirect sama sutradara yang di awal-awal karir memang sudah membimbing aku gitu, Mas Hanier Saputra. Dan Mas Dono Indarto juga dengan kekuatan menulisnya gitu, dengan Kak Zora juga benar-benar mendeskripsikan adegan kakak adik ini di luar nalar ya. Menurut aku kayak banyak banget hal-hal yang seru di film ini yang harusnya kalau teman-teman nonton nanti pasti akan jadi surprise banget karena judulnya boleh tentang Titip Bunda di Surgamu gitu. Kesannya anak-anaknya ini ceria dan baik-baik gitu ya. Tapi padahal sebenarnya di dalam cerita atau story-nya itu sendiri ada banyak hal yang di luar nalar yang dilakukan anak-anak ketika anak-anak tersebut merasa kok kayaknya nggak cukup nih gue gitu, tidak tercukupi untuk mencari jalan keluar buat diri sendiri, masalah-masalah pada diri sendiri gitu. Dan memang bener sih ketika belakangan ini ya banyak banget orang-orang tua yang lebih lepas terhadap anaknya karena merasa bahwa anak-anak Gen Z atau anak-anak yang ya istilahnya di bawah milenial lah, mereka tuh lebih banyak solving the problem sendiri. Coba deh dibayangin. Maksudnya karena kekuatan teknologi kita kan udah jauh banget dibanding yang dulu, terus kayak dunia digital juga berkembang banget. Jadi udah banyak banget tuh tutor-tutor yang kita dapetin secara bebas dan gratis pula gitu. Kayak anak aku sendiri juga adalah anak yang mencari jalan keluar sendiri gitu. Jadi dia sudah biasa problem solving sendiri. Makanya menurutku cerita ini menggambarkan itu gitu. Ketika Alia nih anak pertama yang seorang anak yang dia terbiasa didikte sama orang tuanya untuk yang kamu harus lulus kuliah, tapi kuliahnya jangan jauh-jauh, harus begini, harus begitu. Tapi di satu sisi yang kedua sama yang ketiga tuh tidak mendapatkan treatment yang sekeras itu, tapi yang kedua misalnya lebih longgar lagi, yang ketiga lebih longgar lagi, sehingga yang anak terakhir ini dia lebih berani berekspresi lah gitu. Ya menurutku dari segi yang dibahas di film Titip Bunda di Surgamu ini benar-benar deket banget sama ya apa adanya lah sama kehidupan sehari-hari yang dirasakan sama keluarga yang memiliki anak saudara yang lebih banyak dari satu gitu, bahwa dinamikanya tuh benar-benar sama, nggak dibuat-buat gitu. Itu aja sih, jadi spesial buat aku sih project ini. Masih mau lagi nggak kalau dapat tawaran jadi adik kali ini? Mau selalu suka sih film keluarga, selalu senang memerankannya dan beruntung karena aku ditemenin sama Mami Mel di sini. Maksudnya benar-benar kami jadi ibu dan anak di film ini dan gak kesulitan sama sekali dalam hal menjalani peran tersebut. Terus juga adik-adikku kan seperti ini ya, jadinya ya itulah kan.
Maksudnya nggak sulit untuk mendekati mereka karena ya mereka seperti ini gitu. Beda banget dan ternyata ketika ngeliat kanan sama ngeliat kiri ya. Ngeliat kanannya haru gitu, ketika ngeliat kiri langsung ketawa, penuh full senyum gitu. Kayaknya hari ini baterainya dari 100% 70% pakai ketawa sama adik-adiknya. Benar. Ya itu kan kadang-kadang kita menemukan lawan main yang klop gitu kan juga adalah satu bonus juga ya dalam film gitu. Ya, makasih ya, aku ngomong banyak ya. Udah tadi udah break soalnya. Oke, kita lanjut ke Ibu Moza. Tante Meriam Belina berperan sebagai Ibu Moza gitu. Jadi di film ini kebetulan saya udah nonton duluan, maaf teman-teman, saya nyolong start duluan nonton. Emang ada satu scene di mana ibu dan kakak ini tuh ada satu frame yang bikin kami setelahnya nggak tahu ngomong apa saking cirambainya. Jadi kayak gitu kan, kayak terus habis itu dia ngomong apa udah nggak tahu karena saking kami nangis-nangisnya gitu, dan kami amazed banget karena Tante Mer bisa membawa ibu menjadi karakter yang kayak wow, aku nggak pernah bayangkan karena masa kecil saya melihat Tante Mer selalu jadi antagonis gitu. Terus tiba-tiba saya melihat lagi sosok Tante Mer, wah aku udah langsung telah buku habisnya gitu. Tante boleh cerita nggak sebenarnya ketika dapat tawaran Titip Bunda di Surgamu, mendapat karakter Ibu Moza yang range emosinya segitu gitu kan, ada gengsinya, ada perhatiannya, ada sayangnya gitu, itu tuh apa yang Tante Mer lakukan untuk bisa menghadirkan sosok Ibu Moza? Thank you. Buat pertanyaan itu aku rasa hampir semua pemain akan masuk ke dalam karakter yang ada dalam ceritanya itu ya, dan otomatis ya terbawa dan juga terikat sama lawan main. Jadi it just flows gitu. Dan yang saya rasa yang agak beda dari film ini adalah chemistry yang kita punya semua. Saya udah banyak banget karya lumayan banyak ya. Tapi chemistry itu emang nggak bisa dipura-pura, bisa diaktifin. Chemistry either you have it or not gitu. Dan yang aku dapat ya kayak tadi Aca bilang, bisa bonus, bener-bener bonus. Kita bener-bener kayak keluarga ya. Gilanya kayak keluarga, sedihnya kayak keluarga, kumpulnya kita ngelakuin semua sama-sama. So itu juga sangat menolong dalam membangun karakter. Saya membuka kesempatan buat teman-teman media, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh, silakan, ada yang mau bertanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.